Selamat pagi, siang, sore, malam kepada yang terhormat Bapak Undung Gunawan sebagai dosen pengampuh dari mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Marcel Sureteja dengan NIM 202406020046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Organik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu gugus fungsi. Gugus fungsi merupakan sekumpulan atom dalam molekul yang menentukan sifat kimia dari molekul tersebut. Contoh dari gugus fungsi tersebut meliputi alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, amina, dan masih banyak lagi. Berikut ini contoh gugus fungsi yang umum. Yang pertama ada gugus fungsi alkohol dengan struktur ROH, contohnya adalah etanol dengan struktur C2H6O beserta gambarnya. Yang kedua ada gugus fungsi eter dengan struktur ROR, contohnya ada etil asetat dengan struktur C4H8O2 beserta gambarnya. Yang ketiga ada gugus fungsi aldehid dengan struktur C-rangkap-2O dengan contoh benzaldehida dengan struktur C7H6O beserta gambarnya. Lalu ada gugus fungsi keton dengan struktur RCOR, contohnya adalah aseton dengan struktur C3H6O beserta gambarnya. Lalu ada gugus fungsi asam karboksilat dengan struktur COH, contohnya adalah asam sitrat dengan struktur C6H8O7. Lalu ada gugus fungsi amina dengan struktur RNH2, contohnya adalah anilina dengan struktur C6H5NH2. Lalu ada gugus fungsi ester dengan struktur RCOOR, contohnya adalah metil etanoat dengan struktur C3H6O2, dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan membahas mengenai apa itu hibridisasi. Hibridisasi merupakan proses pencampuran beberapa orbital atom seperti orbital S dan P dalam satu bentuk atom untuk membentuk orbital baru. Terdapat beberapa jenis hibridisasi. Yang pertama adalah hibridisasi sp yang terjadi saat suatu orbital S dan satu orbital P dari kulit valensi sebuah atom bergabung yang menghasilkan dua orbital baru yang setara sehingga membentuk sebuah orbital baru yang linear dengan sudut 180 derajat. Contohnya adalah BSL2, BH2, BF2, dan C2H2. Kemudian ada hibridisasi sp2 yang terjadi ketika satu orbital S dan dua orbital P dari kulit valensi atom yang sama bergabung membentuk tiga orbital hibrida yang sama atau identik. Contohnya adalah BH3, BF3, dan C2H4. Lalu ada hibridisasi sp3 yang terjadi ketika satu orbital S dan tiga orbital P dari kulit valensi atom yang sama bergabung dan membentuk empat orbital hibrida yang setara. Contohnya adalah etana, C2H6. Kemudian kita akan membahas beberapa isomer dari senyawa kimia C7H16. Yang pertama ada heptana, lalu yang kedua ada dua metil heksana, lalu ada 3 metil heksana, lalu ada 2,2 dimetil pentana, lalu ada 2,3 dimetil pentana, 2,4 dimetil pentana, 3 etil pentana, 3,3 dimetil pentana, dan 2,2,3 trimetil butana. Kemudian kita akan masuk ke isomer C6H14O. Yang pertama ada 1 heksanol, 2 heksanol, 3 heksanol, 2 metil, 1 pentanol, 3 metil, 1 pentanol, 4 metil, 1 pentanol, 2 metil, 2 pentanol, 3 metil, 2 pentanol, 4 metil, 2 pentanol, 2 metil, 3 pentanol, 3 metil, 3 pentanol, 2,3 dimetil 2 butanol,
2,3 dimetil 1 butanol, 2,2 dimetil 1 butanol, 1 metoksi pentana, 1 etoksi butana, 3,3 dimetil 1 butanol, 2 metoksi pentana, 3 metoksi pentana, dan 2 metoksi 2 metil butana. Kemudian kita akan membahas mengenai obat yang saya pilih, yaitu ranitidin, dengan rumus kimia C13H22N4O3S. Ranitidin merupakan sebuah obat golongan antagonis reseptor histamin H2 sejenis dengan simetidin dan famotidin. Obat ini berfungsi menurunkan produksi asam lambung sehingga digunakan untuk mencegah dan mengobati masalah yang berhubungan dengan asam lambung, seperti tukak lambung. Ranitidin telah terbukti menjadi pengobatan yang efektif untuk meredakan gejala tidak nyaman dari kondisi terkait asam lambung. Oleh karena itu, banyak digunakan dalam GERD dan kondisi terkait asam lambung lainnya. Adapun pula, beginilah cara dari sintesis ranitidin tersebut. Pada gambar pertama, terdapat skema reaksi kimia antara dua senyawa. Senyawa pertama merupakan sejenis turunan thiazolidin atau struktur yang mengandung cincin 5 anggota dengan atom sulfur dan nitrogen. Senyawa kedua merupakan senyawa sejenis aldehida, tepatnya aldehida nitrotiometil. Kedua reaksi senyawa ini menggunakan air atau H2O pada suhu 36 derajat Celcius selama 4 jam. Hasil reaksinya adalah pembentukan suatu produk baru atau ranitidin yang merupakan produk dari reaksi kondensasi antara gugus amina atau NH2 dari senyawa turunan thiazolidin dengan gugus karbonil atau CHO dari senyawa kedua yang membentuk ikatan stiff base atau ikatan imina cair rangkap 2N. Pada gambar kedua, menunjukkan reaksi yang lebih rinci dibandingkan dengan gambar pertama. Pada gambar kedua, gugus amina atau NH2 dari senyawa thiazolidin berikatan dengan karbon karbonil dari aldehida nitrotiometil, sehingga terjadi serangan nukleofilik dari pasangan elektron bebas nitrogen ke karbon karbonil yang bermuatan positif parsial. Proses ini menghasilkan produk akhir yang merupakan ranitidin. Berikut ini pula daftar dari sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan tugas kimia organik ini. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.